Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun sobat sagala sadayana. Ampes. Halo sob, jadi saat ini kami sudah berada di kewargian Abah Alam dengan keluarga besarnya yang berada di Sukajadi ya, di daerah Sukajadi. Hari ini di episode obrolan aja saat ini kita akan bahas mengenai katakan mungkin kirang langkung nama tentang keseluruhan kesenian Sunda, budaya Sunda. Oke, yang di bawah naungan kewargian Abah Alam. Kurang lebihnya kita juga akan bahas mengenai eksistensi dari Yayasan Pusaka. Betul ya, Samidi? Betul. Nah, sobat sagala, untuk kalian semua pasti banyak penasaran. Orang Sunda wae pasti loba anu can nyaho ya teh. Naon sih seni Sunda teh kumaha naon wae, budayana kumaha wae nya kan. Pasti sadaya teh acan atau sadayana lah gitu. Pasti banyak PR-na gitu kalau mun komo deui anu bener-bener lain orang Sunda tapi hayang nyaho gitu. Pengen tahu tentang seni dan kebudayaan Sunda. Maka sekarang saatnya nih pantengin, jangan lupa nih, ini soalnya sangat menarik sekali. Kita akan banyak berbicara mengenai seni dan kultur yang ada di Indonesia. Tentunya di sini spesialnya adalah tentang kesundaan kirang langkung. Nah sob, sebelum kita lanjut nih, saya akan informasikan bahwa di sini ada Yayasan Pusaka. Yayasan Pusaka itu adalah Puser Seni Budaya. Yayasan Puser Seni Budaya Kawargian. Anu aya di bawah asuhan Abah Alam di Sukajadi, Bandung.
Oke, orang Tepangkeun. Di sebelah saya ini saya perkenalkan ya sob, ada Kang Widi. Kang Widi ieu teh putra dari Abah Alam nih Kang. Terus gitu kan. Kemudian di samping abdi aya Akang Acil abdi apa? Sampurasun. Akang Acil ya sebagai ketua dari Yayasan Pusaka. Terus nih Kang. Ngeres. Di sampingnya aya Akang Onet, aya Mang Onet. Kemudian aya Kang Iman Ucil, Kang Iman Ucil. Kang Iman Ucil. Kemudian aya Kang Buni Etem. Nah, kemudian Etem. Kemudian aya wah itu mah. Ini Raine. Raine. Raisa kandung. Cobi tah. Sahade lamun lain barok. Beliau udah hijrah sebetulnya. Hijrah. Iya, kira. Orang potong, lamun di situ kan barok dajal ya kan. Upami dia barok naon? Masih kan ada Dajjal. Barok Apaan kieu? barok teten. Barok teten. Ya kan Mang Teten gitu ya. Hampura Kang, kiamat mau jadi barokna geus hadir. Kan Dajjalna geus hadir. Dajjalna Kan geus hijrah. Iya. Kita Mang nambah. Teten gitu. Penembang. Mang Teten. Mang Teten. Iya, Mang Teten. Ulah komen nih. Tasok. Kalau mau pernah di jalan, si barok lain sa Mang Teten. Masalahnya kan udah di tos di Srenan gitu. Jadi Ketok udah Palu. disahkan. Ketok Palu, Mang Udah Teten. Ketok Palu. Yang ketua dah. Ayo lanjut di Palidi aya Teteh, Teh Elis. Teh Elis, terus aya Han. Kang Han, terus aya Kang Ria. Ria, terus aya Kang Rian. Ria. Di episode ini spesial selain saya sama Kiki sob, kita ditemani langsung sama yang biasa pegang kamera dan editing. Kameramen kita. Ada nih. Mr. Dedi akan Dedi. Pos magang. Baru mau muncul nih dia, biasanya nggak mau ya. Kameramen bukan Bukan kamera di kameraan yuk. lain nambahan deui malahan nu jabri. Oh, Nambahan deui. Mangga orang kawitan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sob, kita bongkar sekarang ya. Jadi apa sih Yayasan Pusaka itu? Puser seni budaya Kawaladian. Mangga kita langsung aja nih tanya kepada nya anu Ciri di depan gegeuna aya Bapak Ketua Kang Acil mangga uningakeun ka sadayana, silakan informasikan ke semuanya bahwa apa sih, gimana sih, bahkan mungkin ada eksistensi apa sih di bawah Yayasan Pusaka ini. Mangga Kang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Betul. Alhamdulillah. Jadi Yayasan Pusaka ini kita berdiri pada tanggal 20 Juni ya? Juni mah belum. Mei. Malum jadi baru lahir. Nah, kita bergerak. Mules. Jadi baru kita memang baru lahir kemarin. Ada sebetulnya sih memang ini cita-cita saya dari dulu kan. Dari dulu saya pengen istilahnya bagaimana sih cara seni itu berkembang, kemudian bagaimana caranya bisa dinikmati, kemudian bisa dilestarikan di kalangan anak-anak sampai orang tua. Artinya dengan dana yayasan ini dia kan yayasan itu besar. Kalau kita bergerak di komunitas atau paguyuban itu kecil. Tapi kalau misalkan kita bergerak di yayasan itu orang lingkungan sangat besar. Kenapa disebut besar? Karena kita membawahi keseluruhan. Jadi bukan hanya seni dan budaya saja yang kita bawahi, tapi ada juga sosial ke masyarakat, ke pendidikan, kemudian ke masalah kesehatan juga. Nah itu di bawah yayasan. Jadi dengan hal yang seperti itu ya kami baru lahir tapi bisa istilahnya mencakup banyak hal. Walaupun memang bergeraknya baru di bidang seni budaya, tapi insya Allah kedepannya juga kita seperti yang tadi saya katakan, kita akan bergerak ke sana, melangkah ke sana lebih jauh lah. Karena kalau kita berbicara masalah seni dan budaya itu kan berarti kecil. Cuman pegangan yayasan di sini sebagai kultur budaya. Nah ini yang kita angkat karena bagaimanapun juga ketika misalkan sebuah misalkan di lingkungan masyarakat kalau misalkan tidak dibarengi dengan seni budaya itu agak-agak susah kan. Jadi kalau misalnya kita dibarengi dengan seni budaya itu alhamdulillah bisa menyentuh. Karena kultur urang, kultur urang itu kan
budaya orang gitunya, jangan sampai kita tinggalkan. Makanya saya banyak dengan kawan-kawan di sini banyak program kan, diantaranya untuk ke pendidikan, kemudian ke sosial. Insya Allah. Makanya dibangunnya dalam fondasi sebuah yayasan. Yayasan biar mencakup lebih besar lah gitu. Nah, berarti Kang Dedi, berarti sebetulnya kalau bilang baru mah hanya sebuah wadahnya, tapi peran eksistensi jeung pangartos sama luar biasa ya kan. Jadi Ya, kalau sanes kalau berbicara eksistensi sih memang kita dari dulu ya, saya Kang Boni, Kang Iman dan sebagainya, memang kita mah berangkat dari seniman. Karena memang kita merasa, nah kalau bahasa Sunda itu reus lah, nyaah ya. Kalau misalkan cinta gitu, bangga dengan seni budaya. Tapi nya kusaha dia tuh kalau misalkan bukan sama kita sendiri yang tinggi kan. Tapi kan bangga teh numutkeun bahasa Sunda mah hese. Tah urang teh bangga ngalakonan. Bangga teh galampahanana. Iya, gitu. Makanya kalau misalkan berbicara eksistensi, kita sering kalau masalah itu mah kemarin kita udah ikut gabung dalam acara HUT Kodam, kemudian di BRID juga, kemudian di BPKD ya kemarin. Ya. yang terakhir mah di Kodam ya. Kodam. Kodam, hari ulang tahun Kodam. Pertama di Cimahi begitu. Cimahi. Di Cimahi kita, alhamdulillah orang awul begitulah untuk menampilkan sarawiosna kacapi Sunda. Nah, kebetulan aya tambahan deui alhamdulillah diangkeun di Kodam Tilu Siwangi ulang tahun eta mapak tamu agung. Panglima. Tapi mapak tamu agungnya masuk kategori upacara adat. Iya, upacara adat. Oh, jadi pembukaan di orang-orang acara utamina orang mau panggil ya tradisi. Ya mah tambahan gue pengertiannya bahwa seni dan budaya itu sebagai media silaturahmi kan salah satu dan kita juga hadir dan berangkat karena rasa rumasa. Jadi rumah sanes ku urang we piwartisannya eta mah mangga ngalakonan pengertiannya. Cuman kita berangkatnya dari rasa rumasa. Upami rasa rumasa orang hoyong ngalestarikeun atanapi hoyong ngamumure sok prakeun pok prak bagiannya gitu. Nah, rumasa itu adalah bahasa Indonesia atau rumasa merasa memiliki, peduli. seperti itu. Yang segantenannya ada orang statementnya edan. Jadi edan teh lain sableng. Edukasi Edukasi terus dena teh dedikasi hari anak enak nation. Jadi edan. nah, sob, jadi Yayasan Pusaka ini dia punya basisnya juga ya. Katakan berbasis edan. Edan teh lain jelema edan. Ena teh edukasi, dena teh dedikasi, anak seninya seni. Ena nation bangsa. Nah hiji Pak dedikasi kan? Oh. dedikasi naon? Kasih naon? Tapi sakedap abdi percanten bahwa edan itu pasti ada kesinambungan. Dari edukasi nampikeun ka nation teh kumaha tah? Pasti ada kesinambungan. Iya, paribasa kan. Kagok edan. Berarti kagok edan berarti bukan harus negatif. Bukan. Intinya kita berangkat cuma edan teh edankeun. Edan teh menunjukkan bahwa kita gak kekagungan rasa rumasa ya. Saha deui ibaratna ya. Enggak kaya gitu. Bari diprakeun. Gitu. Lamun cek bahasa kami makang ulah nepi ka jati kasih liku junti. Bae baru kasih liku teten. Mang teten. terus Baru kasih liku teten mah bae. Ulah jati kasih liku junti gitu. Maksud next diri teh mungkin cita-citanya si Pakuji Bali itu hoyong agung sampai terkenal di dunia mungkin seperti itu. Nah. Salah serius. Jadi mungkin yang pernah saya yang pernah saya lansir bahwa dari mulai edukasi dengan mengimplementasikan sebagai bentuk dedikasi, kemudian di dalamnya ada unsur seni art, sampai ini diperjuangkan demi kelestarian dan kehidupan bangsa. Sepatu nomor seberapa? Ya, makanya gini Kang, Yayasan punya program kebetulan
alhamdulillah udah di SCC itu kami akan menayangkan film sejarah dokumenter tentang perjuangan. Nah, itu kan ada edukasi untuk anak dibarengi dengan seni. Nah, itu kembali ke yang tadi Ruasa Rumasa. Dengan seni mereka insya Allah piraku atunya gitu kan. Beberapa program memang kita lagi digodok. Dalam arti kata program tersebut kita tidak akan melanggar, mencoba untuk memahami adat, budaya, agama dan hukum yang disebut abah. Jadi kita membuat program atau konsepnya kedah merhatoskeun heula apa ieu ngalarang kanu adat henteu, ngalanggar kanu budaya henteu, ngalanggar kanu agama henteu, tapi ngalanggar kanu hukum. Nah, kita banyak konsep dan program supados ibadah nanjeur, tapi tidak berpikir ya pilih pagedung gitu. Makanya kami selalu berkonsultasi kepada ahlinya. Kita sebagai media saja untuk melestarikan salah satu program atau mencoba untuk mempromosikan tuh kedah ke penasehat lah kumaha saya secara hukum pandangan kedah kumaha bilih ya maka payuna ngadama konsep ada iya pertentangan bahaya itu. Gesekan. Makanya kita membuat dengan hati-hati kan. Yang penting tidak keluar dari itu. Luar biasa Ki. Iya. Sob ini luar biasa. Jadi mencek gampang nama segala rupa ge mau bisa saukur jieun hayu teh bisa gitu. Segala rupa ge kedah hanya aya aturanna. Aya aturanna, aya dasar-dasar. Kan jadi di Sunda mana sih mipit kudu amin. Nah, kudu gereja gitu nya. Monggon. Saput mah urang edankeun. Ini edankeun aya basisna. Dasar. Nah, Det, ini ada yang menarik. Bukan menarik lagi, tapi justru ini luar biasa. Apa tuh? Saya punya catatan penting bahwa sebetulnya kewargian Abah Alami yang menaungi Yayasan Pusaki, dia punya statement. Artinya dia punya satu tagline yang luar biasa. Saya bacain ya, sob dengerin sob. Statementnya adalah seni dan budaya adalah pilar anak bangsa. Pilar utama anak bangsa. Luar biasa, pilar utama anak bangsa. Bahwa sebetulnya memang seni dan budaya ini kan sangat erat kultur di kita ini kan. Artinya sebagai orang ketimuran, orang timur, bangsa orang itu kan Indonesia ini kan terdiri dari banyak suku, budaya. Salah satunya Sunda. Namun orang tidak memperjuangkan, menguatkan, melestarikan, lain ngomong orang saha deui nya Kang Widinya. Tapi kita nu bisa, yuk orang kita lakukan. Nah, artinya statement ieu pasti aya asal usulna nya Kang. Pasti aya dasarna, aya dasarna gitu. Mau mungkin nyieun asal mau mungkin. Mau mungkin kan. Pasti akan ada. Tah, mangga di banjir beaskeun. Nih sob biar tahu apa maksud dari statement tersebut. Ya lo. Wali. Ayo Mang Onet. Kan emang kada sadayana berbicara ya. Kan ini mah ceritanya yang ngobrol. nation itu ya. Yang nation itu. Pilar utama anak bangsa itu begini jadinya. Kebetulan saya berdua di Lanina Dedemit. Ini bahasa yang tidak ada. Dedemit itu dedikasi dan militansi. Dedemit sanes dedemit juri, sanes siluman. Tapi dedikasi dan militansi. Kami ada berempat, yang tercatat itu berempat. Tapi Dedemit itu punya anak Dedemit. Anak Dedemit anak-anak yang anak didik saya. Dan ketika di call dia datang. Gitu. Jadi artinya disinilah militansi kebudayaan kita dipertaruhkan. Apa yang harus kita lakukan berbasis kebudayaan. Jadi artinya tadi kalau kata ketua tata titi diduga peryoga itu harus selalu ada. Artinya saling menghargai, saling menghormati. Hormat kasaluhureunnya, kasahandapeun. Nah, handap asor dan segala macam itu kita sudah lakukan. Artinya pendekatan inilah yang paling kuat menurut saya menjadi pendekatan kebudayaan. Apapun yang akan kita lakukan dengan pendekatan kebudayaan, begitu seramnya ketika kita melihat bintang 2 marah-marah, tapi ketika pas pelaksanaan malah dia ngajak begini, asa can pernah dipoto jeung bapak kemah hese cenah. Itu Pak Jenderal itu, Jenderal bintang 2 nanyain gitu, buru-buru potolong kemah hese dipoto jeung bapak.
sampai akhirnya berarti kan pendekatan kebudayaan itu sangat menarik sekali. Betul, positif, Artinya menarik, betul. kekuatan TNI itu luar biasa. Kita tahu persis bagaimana mereka mendisiplinkan anak buahnya. Tapi ketika bertemu dengan kita dengan pendekatan kebudayaan, dia bertanya dengan ramah, bertanya dengan sopan. Kenapa? Karena kita tidak pernah berbicara apa-apa. Di saya kebetulan dari bab saya kebetulan dari bab Jamparingan, dari panah tradisional. Ketika ada hal yang saya sampaikan, kami itu menitipkan gondewa. Dan gondewa tidak semerta-merta diberikan seperti itu, tapi kita rajah, kita berikan edukasi dengan kidung, dihantarkan dengan kidung, begitu diterima, orang juga mendengarkan dengan luar biasa. Jadi pendekatan kebudayaan inilah yang menjadi patokan semua akan beres roes kalau dalam bahasa orang Sunda mah. Dalam kegiatan yang berbeda dan di luar dugaan, itu di TNI. Setahun yang lalu kita hari ini juga akan merencanakan lagi ada yang namanya Hari Masyarakat Adat Sedunia. Itu dilaksanakan oleh kita tahun kemarin. Nah, tahun ini akan direncanakan, kita sedang membuat konsepnya, Kang Iman sedang membuat konsepnya dengan teman-teman yang lain saling bersinergi. Nah, inilah tanggung jawab kita sebenarnya. Pilar. Budaya itu memang pilar yang terkuat. Betul. Sekarang kita sudah hilang dengan beberapa budaya, khususnya budaya entah lisan ya. Budaya lisan kita sudah hilang. Artinya ini yang ditakutkan oleh kita gitu. Kalau saya generasinya kan di tengah-tengah. Kaluhur tenepi kehandap kan disebut Gen Z lain lu pasti mah golden jet tapi kami berdua khususnya di Jamparingan atau di Dedemit tadi kami memegang buhun di suhun kiwari di jingjing. Artinya saya menghargai semua yang dipatahkan oleh leluhur, tapi kami juga mengikuti teknologi yang kami lakukan. Sehingga kami tidak ketinggalan teknologi. Hari ini kita lagi podcast, mungkin ada di YouTube atau di media sosial yang lain. Tapi kami juga sebelum kegiatan ini kami sudah mimpit duluan. Nah, itulah yang kami lakukan. Artinya buhun di suhun, kiwari di jinjing ini sudah hilang. Teman-teman di sini alhamdulillah sudah mengerti dengan konsep itu. Jadi sudah masing-masing punya tupoksi lah kalau dalam bahasa kantor mah. Terpacara kokon gitu. Saya walaupun dengan Mang Barok kenal dekat, saya tidak pernah bercanda ketika Mang Barok ke rumah Mamaos. Kenapa? Karena saya menghargai sekali gitu. Kabayang kita baheula mah gitu. Terus ayeuna kan Untuk ngigelan jam. Ayeuna ge aya mang sampo. Aya. Nah, jadi hal inilah yang jadi temuan. Jadi menurut saya ini yang lebih representatif gitu. Kan kebayang kan kalau kita bicara tentang dokumentasi yang luar biasa, dia pakai baju pendek di tempat tentara, punten-puntennya gambarnya kan lebih kaleung. Tentara sangkana kan baju loreng gitu. Baju loreng. Nah, artinya kan inilah yang didekatin dulu kita gitu. Pendekatan kebudayaan itu yang paling itu pilar itu sebetulnya. Sampai kita kemarin bawa padi untuk dipakai rengkong, mereka juga bertanya, itu naon? Banyak orang yang tidak tahu dengan padi seperti itu. Padahal kita tiap hari konsumsi. Nah, pendekatan inilah yang kita hari ini kita lakukan gitu ya. Termasuk nanti di acara yang lagi dikonsep oleh Kang Iman ini 9 Agustus. Nah, ini juga kan jadi bagian dari semua orang, semua elemen. Di sini tidak hanya, mungkin hari ini kita berkumpul yang pusaka yang notabene-nya semuanya di berkesenian. Penggiat seni. Lestari. Tapi di sisi lain ada saudara-saudara kita di Kawargian yang luar garis dari sini gitu. Nah, ini yang belum terakomodir oleh pembicaraan kita gitu kan. Itu nanti yang tanggung jawabnya Kang Widi itu bicara dongeng dengan ini. Kalau dengan kebudayaan mungkin segelumit ini oke gitu. Tapi di luar kebudayaan ini ada yang disampaikan oleh Kang Widi. Ada petani, ada hukum, ada orang-orang hukum, ada orang-orang yang ada kumpulan mahasiswa. Nah, itu juga masih ada di kelompok-kelompok kita gitu. Nah, balik lagi lah
pendekatan kebudayaan ini yang kita sedang galakan. Termasuk kita juga berjuang untuk anak-anak kita bagaimana dengan pendidikan yang dilakukan sebagai pelestari. Nah, ini yang belum dihargai dalam tanda petik ya. Artinya gini, dia bisa memainkan alat musik, dia bisa memainkan permainan tradisional, tapi bagaimana apresiasi dengan yang sekolahnya pengen di negeri ini tapi nggak bisa ini. Nah, itu yang sedang kita usahakan dan kita berdayakan. Iya. Nah, Oke. sampai situ lah, Sob. Luar biasa bisa ya Kang Ded. Ya, luar biasa ya cara memulai budaya Sunda luar biasa ya. Jarang pisan terjadi sama paguyuban Sunda yang saya pernah tahu lah gitu. Nah, Kang abdi bade tumar sih pami kumaha sih simpulan kali ayeuna supaya tetap tiasa memulai budaya Sunda tetap bisa berbudaya Sunda dengan murni itu kumaha kan si programnya atau aya langkah-langkah nu di Sedang dipotong tapi ulah maka dibocorkeun programna. Program dibocorkeun. Siap. Mana teruskeun. Nah, jadi begini, saya kebetulan ngajar Jamparingan yang namanya Gondewa. Bahasa pengantarnya tetap bahasa Indonesia. Tapi ketika dia melakukan panahan tradisional, tidak boleh menyebutkan bahasa yang lain. Contohnya gini, ini namanya pahul dalam bahasa Sundanya. Dalam bahasa Inggrisnya ini adalah riser. Nah, ini adalah lim dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Sunda ini adalah galar. Ini adalah string atau tali. Tapi dalam bahasa Sunda ini adalah rara. Mereka sudah bisa menyebutkan itu. Kita secara tidak sadar, dia itu belajar bahasa Sunda sebenarnya. Sampai anak ibu-ibunya nanya, "Kang, emang ini apa? Ini rara." Ya, ini tali string. Ketika anak saya ditanyain tali string mana? Nggak tahu tali string mana. Ada juga rara. Nah, ini kan baliknya seperti itu. Nah, itu anak saya mengajarkannya seperti itu. Jadi kalau kita mengajarkan langsung kebudayaan, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, tanpa penjelasan mereka berani. Kang katanya Jamparingan nggak boleh dilangkahin. Itu abang nggak langkahan, Cuna. Karena ada alat yang harus ditahan oleh paha ketika ditarik, khususnya masang rara itu. Oh, kenapa nggak boleh dilangkahin? Nggak boleh dilangkahin itu takutnya keinjak. Ini kan kayu bambu, kata saya. Kalau kayu bambu nanti patah. Soalnya anak sekarang gitu. Jadi artinya kan tidak dibahasakan itu. Terus ada nih muridnya yang SMA. Nah, ini sering bawa, "Pak, ini seungit cenah anak panah teh. Siga nama kudu make ieu heula." Sampai akhirnya dia sugesti. "Mang, urang rek make nuyu, urang diseungitan." Terus kumaha hasilna? Aneh sama sana bisa menang urang. Nah, itu kan artinya sugesti ke anak. Anak itu sugesti yang sebelahnya ternyata takut. Takut itu bukan takut mananya. Bauna teu ngeunah cenah cek bae. Jadi konsen kan anaknya. Nah, itu artinya pendekatan kita sudah berhasil. Artinya saya sampaikan ini bukan untuk budak klinik, tapi ini adalah pendekatannya biar ini wangi. Ini kan bambunya kalau kena basah pasti bau. Bau. Nah, itulah yang pendekatannya tadi, Kang. Jadi pendekatan itu tidak dibacakan dengan langsung gitu, tapi dikenalin satu-satu. Walaupun kita membuatnya ini, contoh latihan nggak boleh pakai alas kakinya tidak harus pakai sepatu. Kenapa? Takutnya ini jatuh. Kalau ini jatuh masih ketahan kata khususnya anak panah karena bedor itu kan logam. Nah, itu juga seperti itu. Dan jadi sambil dijelaskan. Iya, sambil jelaskan. Jadi semua juga memang ada alasan-alasan. Dan semua itu logik ya. Ya, kita kan nggak bisa pungkiri sebetulnya orang yang awam rata-rata kan bau seetik anjis magis. Udah kepikirannya. Seetiknya kan iya temenan kalengkahan, da lain isim ieu mah kan cek Paribasa bau juri. Sanang muda juri. Nah, ini sok Bau juri. Bau teteh. Jadi ini salah satu penjelasan bahwasanya kita harus bisa mengerti segala macam hal itu harus menang rasional kan. Segala sesuatu itu jangan dikaitkan dengan sesuatu yang entah berantah. Stigma yang lain-lain memang harus sesuai dengan kemurniannya, observasi seperti tadi kan yang kita bilang. Jadi sedikit seperti lamun cek bahasa kami mah kieu Kang, lamun awi teu dieukeun kan sok rinyuh. Jadi ari ku eta mah kan minimal rinyuh oge nya teu ngeunah bauna. Oh gitu nya. Halimeun jadinya halimeun gitu nya. Ya mungkin tambahan dari saya, Kang.
Buni sama kan bergerak di Jampani. Nah kalau saya dengan Kang Iman di sini dengan Anahan itu kan bergerak di Karawitan. Artinya saya juga sama programnya dengan mereka, memperkenalkan kembali budaya-budaya atau seni Sunda yang ada di Solo. Karena seperti kenapa seperti itu? Di sekolah kan si guru itu apa cara main kacapi kumaha. Bahkan ada anak seperti ini. Saya bawa kacapi ke sekolah. Ada anak bertanya, gitarnya. Nah itu aduh, ceurik saya makan iya budak nepi kata apa alat nukil gitu. Nah makanya saya berusaha dengan rekan-rekan bagaimana caranya memperkenalkan alat tradisional ke anak. Contoh kecil ya, saya juga seorang pengajar sama dengan Mang Onet di salah satu sekolah. Walaupun memang bentuknya saya di MTS kan. Tapi MTS kan identiknya jeung kitu nya artinya sudah temunang seni mah haram. Nah, itu kan segmen di luar seperti itu. Tapi saya dobrak larangan seperti itu. Dan ini mah budaya. Ini mah kesenian, tidak ada unsur apapun dengan seperti itu. Tapi alhamdulillah saya menyampaikan terus kepada atasan saya bahwa inilah kultur urang, urang kembangkeun gitu. Karena memang tidak ada hubungannya. Nah, makanya saya di sekolah seperti itu, Kang. Ada gamelan juga memperkenalkan ke anak alat-alat tradisional, gamelan, kacapi biar mereka tahu. Karena kan mereka yang saya tadi katakan, itu naon sih? Nah, gitu. Seperti tadi kan gamelan tuh menang di lengkahan. Nah, gitu. Bukan berarti memang tidak artinya kita menghormati yang bikin gitu kan. Enak pamali cenah. Tidak seperti itu gitu. Dar katijak, dar potong. Nah, seperti itu Logis utama katanya. Nah, gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu. Pelajaran kayak di Pasundan yang Sunda-Sundaan gitu pasti ada sih. Pasti ada gitu. Kayak saya dulu kan di Pasundan, ada kecapi. Dulunya ada gitu. Pak Ian. Nah, makanya saya di sini mencoba edukasi lah, yang edan tadi edukasi ke anak dengan program Kacapi Mapai Sekolah. Biar anak belajar kecapi, biar mereka merasa memiliki. Soalnya kalau misalkan kita tidak menanamkan dari sekarang, kapan lagi? Generasi kagerus deh. Terus bahaya kan, enak kan gadgetnya. Ya tadi saya akan kasih liku junti. Nah gitu, anak sekarang lebih suka telolet daripada kesenian. Makanya elek ku telolet urang gitu. Udah bisa pikir kok banyak kecelakaan terjadi. Nah seperti itu makanya saya berusaha seperti itu, Kang. Artinya di sekolah kita yuk urang-urang istilah kebanggaan lah kesenian dengan program Kacapi Mapai Sekolah itu biar anak bisa tahu dengan alat tradisinya, bisa merasa memiliki dengan seninya. Nah kalau seperti itu sudah berkembang itu kan pasti ke bawahnya pasti terus gitu. Seperti itu program saya ke depan dan memang sudah dilaksanakan sebetulnya ya. Nah ujung-ujungnya dulu pernah ya Kang Iman, saya dengan Kang Iman pernah konsep Kang. Dulu itu saya sudah bikin konsep yang tadi Kacapi Mapai Sekolah kepada seluruh siswa, kepada seluruh sekolah di Kota Bandung. Itu saya sudah data 260 SD, 205 SD yang memang sudah mau dijadikan sebagai percontohan. Cuman karena COVID, gara-gara kita udah teken kontrak itu, teken kontraknya lumayan gede lah. Pas COVID berhenti gitu. Tapi itu ya kerjasama sama pemerintah Pak gitu. Iya, makanya di sini ini bisa berjalan ketika pemerintah ikut. Betul. Lalu pemerintah hari-hari menahesi gitu. Contoh kecil, saya nih pusaka menggelar setiap hari Minggu itu ada di Taman Sukajadi itu pelatihan kan? Latihan silatnya Taman Meteorologi. Bahala mau pembensinnya teh? Ada silat, ada jaipongan, ada debusnya juga. Biar mereka tahu anak itu tahu tentang edukasi tentang ini gitu. Nah, bagaimanapun juga ya kalau misalkan pemerintah tidak ikut campur jangan hari urang mau nepikeun ka hayang inilah, saya pengen sound kan, udunan, nyawa udunan. Nah itu berarti kan kita rasa rumah sana gede gitu. Cik atuh pemerintah tidak aya dana piraku gitu. Gitu. Nah, ini. Tapi belum mulai lagi itu ke sekolah-sekolah. Belum. Itu lagi di konsep. Nah, makanya yang saya ada respon juga dari kementerian langsung. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa ada program pemutaran film bersejarah itu nanti di situ ada masuk seninya. Nah, itu akan berkesinambungan dengan Dinas Pendidikan gitu. Jadi kita mengundang anak nonton, setelah nonton kita suguhkan kecapi.
Nah seperti itu. Nah ini sebetulnya luar biasa karena di pemikiran kita semua seni budaya ini kan sesuatu hal yang memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita ya sebagai orang Timur, sebagai orang Indonesia tentunya, sebagai orang Sunda gitu kan. Artinya tadi ya kumaha Onet jelaskan luar biasa tentang pendekatan di bawahnya tadi si statement tadinya pilar utama bangsa tehnya anak bangsa. Tadi ada simulasi tentang program-program yang sudah dikonsep, direncanakan lagi kita bedah tentang programnya. Artinya di sini kan mencari peribahasa nama sehebat-hebatnya militansi orang-orang sebagai rakyat, sebagai masyarakat, lamun teu didukung ku pamangku jabatan. Pemerintah sadayana hatur nuhun abdi ninggal di dieu. Kita lihat di sini nanti sobat segala bisa lihat strukturnya dia luar biasa. Mereka sudah didukung membangun kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintahan. Artinya ada sorot pemerintah yang sudah mulai eksplor, ada sorot pemerintah yang sudah mulai peduli melalui Yayasan Pusaka ini. Artinya kita harus apresiasi terhadap kebangkitan mereka ini. Tambahan. Dan alhamdulillah juga di bagian militer sangat erat dengan pusaka. Jadi pertahanan seni budaya akan kuat. Jadi sekarang seni budaya itu sebagai pilar anak bangsa juga sebagai pertahanan negara. Makanya kita bekerja sama dengan para militer dan alhamdulillah kita didukung dan kita akan bekerja sama untuk menemukan seni budaya yang dipercontohkan oleh para militer dan juga edukasi untuk masyarakat, kedekatan militer dan juga masyarakat, juga anak-anak didik yang paling utama itu. Gitu. Alhamdulillah sebentar lagi lah, mudah-mudahan doakan soalnya bicara tentang pertahanan untuk mikirnya tentang betul. Seni budaya itu pertahanan. Itu yang menjadi pilar utama anak bangsa. Utama bangsa itu, jadi bangsa yang maju itu adalah bangsa yang menghargai sejarah dan budayanya. Luar biasa apresiasi. Orang ada. Itu Mang Rian. Ada lagi kan tambahan di yayasan. Bukan hanya sekedar seni budaya, cuman segala sektor itu mempunyai seni. Betul. Salah satunya ketahanan pangan, keterikatan, edukasi, semua atau hukum itu semua dibalut dengan seni. Betul. Bagaimana kita mengkreasi atau bertahan hidup kreasinya itu dengan seni. Betul. Justru yayasan ini tidak hanya merekrut dan bukan sebuah lembaga yang besar, tapi kita bermitra dengan salah satu lembaga kesehatan, bermitra dengan budaya Nusanes. Jadi tidak terpaku oleh seni budaya Sunda saja. Kunci di dia. Contoh kecil kabarnya. Contoh kecil kemarin, alhamdulillah kita diundang oleh salah sawios saudara kita untuk mempersembahkan salah satu seni budaya orang. Artinya bahwa seni budaya yang lain juga berkolaborasi. Nah, bagaimana cara berkolaborasi dengan autentik tradisional kita? Makanya kenapa kita tidak menggunakan digitalisasi? Resonansinya berbeda menurut Abdi. Dalam arti kata mending kuno asli alat-alat perabot kurang gitu kan. Jadi ada nuansa ini. Nah, salah satunya ya Kang Rian. Kang Rian mungkin sudah banyak mempelajari tentang tarawangsa. Nah, tarawangsa itu bukan hanya sekedar seni musik unggul ya, penginten kalian. Lalu ke depan Kang Rian biasa ngejelaskan naon si tarawangsa teh. Gitu. Tapi sebentar ya, iya menariknya karena kan di bawah Yayasan Pusaka itu banyaknya. Aya tarawitan, aya tarawangsa, aya seni tarina dan lain sebagainya. Nah, sebelum nih Kang Rian jelasin sekedap Abdi ada tertarik ayat keterkaitan tentang ketahanan pangan. Jadi ingat zaman baheula, lamun orang ka sawah teh kan naik muding, nyuling. Itu kan mengatakan keterkaitan oge ya. Masih berhubungan. Dan itu dilakukan setiap hari oleh Mang Barok. Eta kuda tapi lain kumang Teteh. Mengikuti
zaman. Dulu mending enak udah gitu. Nah, ayeuna mangga teraskeun pangpunten di selang teh. Ya dapangkeun sadayana abdi Rian Suherman ngiring aub dina Yayasan Pusaka ieu tawis kabingah nya. Rasa bangga resep biasa sasarangan ngamumule seni tradisi khususna abdi dina seni tarawangsa bangina. Tarawangsa mah di urang mah katelah langkanya di kota mah langgi pisan. Panginten aya sababaraha jalmi, sababaraha pelaku anu terdiri di kolot duikeun ka murang kali ge alhamdulillah aya sok sanaos teu seueur gitu. Tah ku tukang lantaranna aub di pusaka ieu anu di mana ieu ranah kawargian Abah Alam oge janten tawis panguat kamu pribados. Dah dipotong. Ada campur bahasa Indonesia biar sobat yang nggak ngerti. Siap. Punten. Maafkan. Habis bisa bahasa Jawa. Ketua DKM. Raisa. Ketua DKM Masjid Lauce. Lauce merangkap jadi ketua DKM. Iya. Jadi Jetli oke. Ketua DKM Masjid Lauce. Nah, jadi ku cukang lantaran naon sayo bahasa Indonesia cukang lantaran. Sebabnya ada yayasan perantara ini cukang di bawah naungan kewargian Abah Alam. Saya merasa bangga lah, merasa banyak rekan yang sama-sama berjuang dalam seni budaya meskipun objeknya lain lah ada di sini alhamdulillah rempeg ada Mang Boni dengan jamparingnya, Kang Acil sama Kang Dea sama yang lainnya dalam seni tembang, saya sama seni tarawangsanya gitu. Alhamdulillah sama-sama berjuang di pusaka ini pikeun nanjeurkeun lah kesenian kabudayaan anu asli di tanah Sunda ini melestarikan lah ya. Tarawangsa teh naon kan? Tarawangsa teh apa? Jadi tarawangsa ini dua jenis alat musik berupa kecapi, jentreng sama rebab. Kayak gimana? Keset, kayak rebab. Oh, kayak rebab. Kayak rebab Alat sama gesek, biola, Sanes kebab. Sanes kebab. Alat gesek. Alat gesek. Iya. Itu mah cuma berdua aja ininya. Duaan. Ka mana-mana ge. Terus ada teh aya nu ngibingna gitu kan? Aya nu ngibingna eta mah panginten aya dua cabang nya abdi lebetan tarawangsa ada di ranah ritual sama ranah entertain panggil hiburan. Panginten konteksnya bentennya beda di mana urang mah pami lebat kana ritual masuk ke dalam ranah ritual itu tekawengku atau terikat sama aturan-aturan adat. Kalau kita ranah entertain itu luas ranahnya bisa masuk ke kolaborasi, terus hiburan, terus kreasi manapun itu sangat luas. Tapi kalau masih di dalam ranah adat itu kita ke kawengku terikat sama aturan Ada aturan khusus. betul gitu kan. Dan tadi bersinggungan dengan pertanian ya alhamdulillah panginten seni tarawangsa teh cukang lantaran atau latar belakang ini atas keberhasilan panen yang sangat luar biasa. Salah satunya sejarah apa? Hajat Rubuh Jarami Ampih Pare disebutnya. Syukuran lah gitu. Syukuran dari hasil bumi yang melimpah ruah. hajat bumi. Dalam artian pada awal tarawangsa ini muncul dalam artian sebelumnya bukan dalam masa kelaparan atau susah murid atau gitu susah makan apa ada, cuman ada rasa sono atau kangen ketika masyarakat daerah sana Rancakalong Sumedang ingin merasakan kembali padi. Dan katanya dongengnya si bibitnya ada di Mataram. Makanya nama lain dari istilah tarawangsa itu Sasaka 17 di Banti Mataram ke Pajajaran sebutnya. Nah, ketika benih pare itu dijemput kembali ke tanah Sunda dan disebarluaskan melalui tata cara panen, bercocok tanam. Ada yang pare gede, ada pare-pare padi-padi yang ditanam di sawah. Dan alhamdulillah hasilnya
memuaskan luar biasa. Dari situ masyarakat Rancakalong mengenang peristiwa itu dengan mengadakan ritual ngalaksa, disebut yang ngalaksa atas keberhasilan panen yang sangat berlimpah. Nah, pertanian ini sangat berkontribusi besar akan keberlangsungan seni ini, Kak. Jadi ya kita tahulah kalau ada syukuran pasti ada barang yang kita syukuri atau hal yang kita disyukuri. Salah satunya bentuk keberhasilan panen raya yang begitu besar. Kacipta lamun sawahna geus teu aya. Tuang naon. Tuang naon ya. Itu nama dia. Bala-bala buatan Mang Teteh. Logikana itu namun aya gak ketahanan panganan gak ada salatri. Sambungkan kaum karena kan bangsa Indonesia ini erat dengan 3 sektor. Satu sektor pertanian, 2 sektor kelautan, 3 sektor perikanan. Nyata salah satunya ketahanan pangan. Betul. Hasil bumi tadi. Tah, anu jadi pertaruskeun anu bade ku abdi taruskeun ya. Kan kita teh sebagai hakikat sebagai seorang manusia teh punya hablum minallah, hubungan dengan Tuhan, hablum minanas dengan sesama, aya. Tah, kan? Hablum minal alam artinya kalau yang saya nggak salah nih Kang, ada keterkaitan tarawangsa dengan hablum minal alam ieu. Ya. Kita kumaha? Ya mungkin banyak sudut pandang dari alat musik tarawangsa ini ya. Ada yang mengatakan teori getar dan dengung itu bahwa setiap bunyi-bunyian yang tercipta itu tidak terlepas dari 2 hal, getaran dan dengung, tidak ada yang lain. Termasuk gamelan, termasuk gong, termasuk apapun yang menimbulkan suara itu tidak pernah lepas dari 2 teori itu, dengung dan getar. Dan setiap frekuensi yang dihasilkan oleh setiap alat musik pasti ada direspon. Apapun bentuknya, contoh kecil seperti kita ada banyak teman saya yang ketika mendengar tarawangsa aduh tunduk, aduh nih sedih, ini mah cocok dengan daul, kan itu sebuah respon, sebuah frekuensi yang mengena, resonansi, dan itu muncul dari getar dan dengung. Kalau di teori barat mah ada namanya energi kosmik kan, energi alam. Betul. Jadi satu dengung itu atau frekuensi tertentu itu bakal menghasilkan respon. Seperti kalau kita mah yang umum mah gini lah, bunyi nyamuk itu mendengung. Iya, betul. Sangat mengganggu kan. Meskipun belum nyocok ya. Tapi ketika nggak dengung guys, risih. Itu suara yang tidak teratur lah, karena kita basicnya di musik, kita ada suara yang direka-reka menjadi satu nada yang enak, dan memang itu kebuktiannya. Jadi banyak lah yang suka. Nah, kalian, saya pernah dengar sih kalau katanya musik tarawih itu bisa sambil punten kerasukan sama leluhur atau itu kita harus sentuh atau betul tidak seperti itu. Jadi itu banyak tidak ya. Aku juga baru tahu. Fenomena di masyarakat ketika awam literasi tentang tarawangsa. Jadi sebenarnya harus diklarifikasi lah. Sebenarnya seni tarawangsa tidak kayak seni-seni yang lain, memang tidak pernah lepas dari aura mistis. Cuman nomenklatur peristiwa itu bukan keserupan sebenarnya, tapi saking nikmatnya dia. Jadi refleks tubuh. Inner itu respon daripada suara. Menikmati Itu. Ketika contohnya gini, kalau ada tukang penca ya, meskipun dia belum waktunya tampil, tapi ngaliwat we kalau umur batur aya tukang penca mun keur calik suku teh sok kieu we. Iya benar. Atawa yang penca. Dan itu merupakan satu respon. Jadi ketika ada orang yang ngibing atau tak menari lepas dari kontrol atau katanya lepas dari padahal enggak, dia sedang meresponkan apa yang menikmati. Iya, menikmati. Saya sempat mengalami hal itu waktu kemarin acara kan ya. Gitu. Itu respon waktu saya mau prung tari rasa ya, beliau stop dulu. Alih posisi, formasi kan. Saya tangan tuh udah getar karena emang udah
merefleks dari awal gitu kan. Nah seperti itu. Seperti itu. Biasanya dia ngegugup gitu. Nangis. Tisu. Kalau untuk mendengar Kacapi Suling, ada satu lagu juga yang benar-benar bisa membuat tersenyum lahnya. Yang berjudul Kehilangan. Bercucuran air mata. Ya jangankan resonansi yang timbulan resonansi ini sebab akibat daripada sebuah alat ya katakan musik. Buat orang ada cerita sedih besok ciri. Nah, yang telenovela ciri tuh. Ciri ibu-ibu mah gitu kan. Sebenarnya kan untuk alat musik Sunda itu sangat apa ya? Terikat ya. Sangat Ya, luar biasa. Excited. malah saya dapat Merasakan sedih, Ya. merasakan sakit Ya. hati. Kita menangis teh kalau paling punya masalah. Iya. Kalau kehilangan, Sakit terus hati. Kerinduan. Sakit hati. sametan itu cukang lantaran orang sendiri. Iya. Tapi ketika ngadangukeun Kacapi Suling, ngadangun Tarawangsa itu tidak ada paksaan untuk menangis, tapi Itu timbul sendiri, Sendiri. emosinya keluar. Bahkan menurut informasi bahwa ketika kecapi itu mengandung gelombang yang sehingga bisa membuat jadi apa? Terapi. Ya, Itu terapi. Kang Acil bisa menjelaskan itu. Ya. Nah sebentar, ini kan tadi bicara kita sampai ke ranah Tarawangsa. Sobat Sagala, pastikan bahwa sebetulnya ini kita coba untuk memperingkas semuanya, tapi bagaimana kita mengemasnya agar bisa tersampaikan. Artinya lamun dibahas KB mah ada nama mau berat 7 poin. Tapi saldenanya kita coba maksimalkan, kita lansir beberapa. Nah, ayeuna bicara tentang di Yayasan Pusaka kan tadi salah satunya aya Tarawangsa, aya pencak silat, aya seni tarina, aya jamparingna. Ayo karawitan ya, ayo orang ke karawitan ya. Berarti di karawitan teh aya teteh nya. Namanya teh nya Tembang Sunda Tembang Cianjur. Tembang Sunda Cianjur. aya Mang Teten. Ada bagian Mang Teten ya. Baru orang mah geus atuh. Oh, geus ya. Nah, Sobat Sagala tahu sendiri kan bahwa sosok Barok ini kan identiknya dengan dunia musik underground metal, death metal. Death metal. Der ayeuna jadi Iya. Panemang. Sila Sinden ya? Pas Sinden. panggil informasi gitu Sanes kumaha? Panembang. Ada. Oh, Luar biasa. sana sinden ya. Karena gini, tidak semua itu mampu untuk bisa seperti Iya, itu. benar. Gitu kan. Salah. Aya sebab akibatna, aya cukang lantaran, aya tujuan oge. Iya. Ya telengkap lamun teu urang taroskeun jenisna nya. Iya. Han jawaban. Kan geus sarua kan? Kudu dinya. Ini Alasan halah. klasiknya naon sih? Alasan klasiknya Dajjal geus eueuh nu manggil. Sepijok. Tos ti Mang Teten nambe ka Teteh Iya. sadaya. Sok, Man, Mamaro kumaha caritana ya si ame fans Dugi dunia ge ya. ka kieu teh Dugi kumaha? ka ayeuna teh kumaha Dugikeun ka caritana? kieu. Kesurupan. Kesurupan. Oh seneng wae. Oh, Seneng ngamumule. Iya. Ya inti nama pertama nama resep we jadi nu Rasa resep masa pengen nah rasa rumah saya teh nu diangge gitu Iya. agak gitu menggeluyur lah gitu lah Mengalir Emang seperti ada seneng dia mah. Emang dari dulu kan memang sudah sok ketembangan, sok gitu. ya alhamdulillah aya wadah Iya. aya nu resep Aya wadah. ada jeung ngiringan Tapi ada kemungkinan tuh Dajjal jadi Sundanis death metal. lain Iya, sejasa tambah. Penyambungnya. nyambung Oke, jadi ya luar biasanya. Iya. Jadi pemain sama pemain dari Nah, sama. Iya. ayeuna tinggal kapal gitu ya. Iya. Sok teteh. Teteh. Bayu Yang ngadangukeun suaranya halimpu. suantena aduh. halimpu pisan. Halimpu Ya, pisan. teu ngangge peralatan elektronik geus Iya. luar biasa nyerepna teh gitu. Enggak pakai Teh, mic yuk ya gitu dia. biasa gitu kumaha teh? Iya. Ya, kebetulan saya mempelajari seni tembang Sunda Cianjuran, khusus di tembang Sunda Cianjuran tahun 2008. Udah Memang lama juga. menurut saya gitu ada tingkat kesulitannya untuk karena di tembang itu nembangkeun atau menyanyikan lagu tersebut ada teknik-tekniknya. Betul. Ya, tidak Pastilah. ya kalau misalkan dalam segi ini mungkin ada tadi kata Mang Barok mun hese cenah gitu kan ada ada itu memang tingkat kesulitannya ada. Itu teh vibra ya teh. susah tapi Iya, penasaran vibra tapi tidak seperti penyanyi yang misalkan Iya, iya. yang serius Iya, vibranya beda. Tadi Iya, dia ada. dengar. Kalau misalkan di
tembang Sunda itu yang misalkan Mang Teten, saya itu disebutnya bukan sinden karena kebanyakan orang yang ini nyanyi Sunda itu sinden. Saya juga sinden tadi bilang. Kalau di tembang Sunda panembang atau juru tembang. Kalau misalkan di Kawi juru kawi. Kalau di Pawayangan itu baru sinden. Nah, itu sob kategori ngomongin. Nah, pertanyaannya teh, dengan punya suara yang menurut saya bukan God dan bukan Mas lagi, tidak semua mampu halimpu pisan. Sebetulnya apa itu halimpu? Sebetulnya gini, kita percaya ketika seseorang mempunyai gift, punya bakat yang Tuhan berikan, gitu kan. Tapi bakatmu tidak akan pernah muncul kalau kita tidak latih, kita tidak kembangkan. Nah, menurut Teteh nih, sebetulnya kalau untuk mungkin Sobat Sagara pengennya orang yang jadi penembang, tapi suara orang nah itu kira-kira gimana Teh? Sebetulnya apakah bisa dilatih gitu ya? Ya sebetulnya kalau memang karena basicnya dulu kan, misalkan kalau misalkan tidak ada basicnya, bagaimanapun dilatih sedemikian rupa bahannya kalau memang tidak ada ke situ, misalkan ya susah juga karena memang untuk menjadi seorang penembang itu prosesnya kan lama, terus dari niat dulu kan, saya pengen belajar nih, yang satu niat, terus yang kedua memang harus intens kan belajarnya, tidak sekarang belajar bulan depan baru ketemu lagi, tidak gitu. Jadi untuk konsisten termasuk mungkin untuk suara, kalau saya pribadi tidak ada larangan makanan apapun, misalkan teh senat tekengeng gorengan tidak boleh makan bala-bala udah habis bisa adalah abres, tidak ada gurah-gurah, yang satu latihan. Latihan. Teh punten atuh Sobat Sagara sekedik lah. Sok atuh. Sekedik. Satu teh nembang sekedik. Nah, kalau untuk kembang Tanjung Panenang itu masuknya ke genre kawih ya. Nah, gitu. Kalau misalkan yang tadi itu yang pakai kaca pinduk namanya tembang Sunda. Ada satu lagu yang memang disukai kalandepna atau yang memang disukai Mang Teten, Ceurik Rahwana. Ini Rahwana, aku Banondarinya gitu, cocok jadi Rahwana ya. Teten. Sok malah Teh. Der. Sok. Mang Ten. Mang Ten. Ayo. Urang dangukeun Sobat Sagara, kita dengerin Sobat Sagara ya. Liriknya deui kali. Bangun dari anu lucu, ayo anu gelis, anu gelis. Asik. Tegar nulis. Nah, jadi ungkapan dari Rahwana ya. Jadi dijauh sama Banondari. Duh kang pupujan ati sembaheun jiwa jeung raga akan jiwa jeung raga aya naon pangerasa tara-tara ti sasari aduh akan ti sasari nyauran rag-rag cisoca abdi mah sareudi Itu sebetulnya lagu-lagu. Jadi begini kan, intinya kenapa orang itu bisa sedih, kenapa orang itu bisa bergembira, kenapa orang itu bisa tertawa, karena sebuah lagu. Artinya lagu itu memiliki histori. Seperti Kang Dea misalkan dengan lagu Leungiteun dia bisa sedih. Bukan berarti lagu Leungiteun eta teh aya jurigan. Tidak, tapi karena memiliki rasa rumah sayang tadi dengan nilai histori yang sangat tinggi, itu bisa membuat orang berubah. Cara penyampaiannya dan penghayatannya, Makanya orang bisa, tadi teh hanya seperti yang Kang Dian katakan bahwa dengan tarawansa orang itu bukan artinya kesurupan, tapi karena memang menikmati. Nah, mungkin sebagian banyak di masyarakat kan, contoh ya, lagu Bang Muhyiddin bisa kesurupan. Nah, itu sebetulnya tidak seperti itu. Ya. Kalau misalkan ada asumsi seperti itu, mungkin seorang pencipta tidak akan menciptakan lagu itu. Kita kan sifatnya hiburan. Nah, kalau hiburan itu kan sifatnya global, keseluruhan, silakan. Kalau misalkan ada seseorang yang memang betul-betul jadi ngamuk, ya itu bukan seperti itu. Karena memang saking menikmatinya, ya sifat emosinya tidak terkontrol. Nah, seperti Kang Dea kan saya tadi, dengan Leungiteun dia bisa nangis.
harus dia tisu Ya. pada lagu Lenung ke Mama Rea. Artinya lagu itu bisa menyentuh perasaan. Karena emang lirik-liriknya juga dalam banget. Iya, seperti itu. Lirik, Ada historinya. Lirik, Gitu. mulai dari lirik terus nada. Iya. Itu nada yang wah luar Ya, biasa gitu, bisa Seperti itu. olah vokal mulai dari suling, dari kecapi itu udah satu frekuensi itu udah Iya. tak ke sini gitu. Luar biasa. Tak, itu band tenang atau bedanya si KW Sunda sareng Cianjuran itu apa tuh? Kalau tembang Sunda Cianjuran kan memang dari segi alat dan juga memang dari lagu-lagu ya, alatnya termasuk pakai kacapi nu ageng atau kacapi indung. Yang kecil kacapi rincing dan suling. Kalau kawi itu kacapi siter. Mohon ya. Lagu-lagunya juga berbeda. Kalau di tepang Sunda Cianjuran, aya yang disebat atau yang disebut mamaos dan panambi. Mungkin kalau dulu waktu itu kan lahir di Cianjur ya, dalam Kangjeng Pancaniti itu dulu tuh hanya khusus laki-laki saja yang disebutnya dengan mamaos, mamaca. Mamaos membaca, mamaos. Nah, gitu. Cuman ke sininya ada yang sebut ekstra atau panambi yang memang seperti tadi yang mungkin saya tembangkan lagu yang tadi itu sama perempuan, jadi masuklah perempuan bisa gitu. Jadi ada mamaos dan panambi. Tah Kang Han, punten Kang Han kumaha tah? Sosok Kang Han bisa di kanan, dinya maksudnya di Yayasan Pusaka ieu gitu tah. Jadi niup sulingnya. Nah, jadi niup suling. Sana metal lagi. So, ya beliau teh orang lama di dunia metal, lain Mang Teten wae. Nah, Kang kumaha teh singkatnya kumaha? Sampai kasurupan jadi. Jadi gini ya, kalau dulu zaman-zaman mungkin semua ngalamin di zaman dongeng. Kan kalau mau dimulai dongeng kan ada backsound kecopi suling kan. Nah, pas denger langsung sat. Nah, itu Inspirasinya tinu eta nya kan. Dongeng mah dengerin musik mah pas SMP speed metal bari itu. Dan pada waktu itu punten belum bisa suling. Belum. Terus Diajar emang pas waktu SMP dasar elementary 1 semester pernah suling sama Pak Uto dulu kalau tahu di lab school dulu 1 semester cuma dasar kan. Belajar lagu 2 itu juga. Pas kan denger gitu kan. Kebenaran saya kan dulu emang suka apa istilahnya ngumpulin kaset, CD, zaman-zaman itulah. Oke, CD-nya jelaskan, CD-nya nu mana heula. CD teh compact disc. Compact disc. Sampai kumpul-kumpul tahun 90 dicapit kan dulu. Ngumpul semua kolektor di sana lah. Kolektor fisik kan istilahnya. Yang sekarang tergabung sama digital. Tapi tetap kalau saya makan vintage teh cenderungnya hayang denger anu naon teh bung digital gitu. Iya benar. Asa kumaha gitunya. Kan pas dengar ke tahun 80 pas rame-ramena pas JMR dulu kan. Tahu ya. Pas JMR nyipta musik seputar naon iya. Tapi langsung sak gitu. Meureun musik mah kan bahasana global nya. Jadi rasa meureun umur sakitu mah kan masih kena rebel gitu kan. Kan gitu. Pas wah ieu ngeunaheun ya. Pas dulu mah kan masih sabaraha jerok ya anu rasa video teh dianggap itu naon musik naon kampungan gitu kan tinggalin zaman oh senina kan maaf ya buat dibantingkeun saya asli kaset naon ieu musik naon pas ngumpul kan dulu di Cabe teh kebanyakan klasik rock dulu pas zaman-zaman kaset sebelum kasetnya maafnya ngobrol dikit naon risan fisik kaset dan zaman-zaman kaset kita zaman rekaman Yes kan, dulu ada kan rekaman Yes, Billboard, Aquarius kan masing-masing bikin kan, bikin versi masing-masing. Pas zaman lisensi muncul kan, dulu yang ngerilis sebelum di label kan ada yang Sumar Sakti kan gitu kan, itu yang ada titik merah itu dulu kan, yang zaman Obituary, Sepultura gitu, didengerin terus, kita masuk Capit, masuk komunitas dulu kan ada kan, cuman saya udah terjun langsung sama komunitas, tetap barudak Capit dari klasik rock gitu. Sampai sekarang yang masih ada berkomunikasi. Tempat-tempat itu masih ada. Gitu. Ya semenjak itu pas kumpul lagi, berproses, kenal sama orang-orang jalan jurang,
Maka di situ kan dulu sentral ini Jalan Mangkoko kan Jurang, dulu ya. Mangkoko, sentral Tradisi Mangkoko, sana. seni. Mangkoko. Iya, di Pas Jalan ke Jurang. situ, pas ke situ Juara sini. Mang Koko mendekok nih betul. Ya. Ya, bukan. Bukan satu lagi ya, satu lagi Mang Koko. Kalau Mang Koko Tun. Hilap punten ya. Nah itu pas kesininya kan saya sama Suling teh udahlah cinta lah gitu. Waduh. Bener. Langsung di gitar kan bodohnya tapi feel blues. Peleh gitu dia pas kan Suling aduh ya edan suka dulu nyari kan tebu guru teh cek Kang Acil mah. Dan dulu kan ada sampai bilang gini teman kan didinya mah lamun hayang bisa kudu manjing guru. Manjing guru teh jadi kudu lain kudu berguru gitu jadi aya nu ngarahkeun. Iya. Teu sasar itu mah urang mah nya. Jika Mang Teteh Saya masih sasar. Patrick juga belum tahu. Nah kesini pas ketemu sama itu beliau Kang Acil pas dikenalin sama maestro Suling langsung. Pak Iwan, wah Iwan. bener tuh saya teh pamihkeun di Pak Iwan ya kan dulu kan di rumah Kang Acil ngobrol langsung. Siga nu ngarah kalem eta. Antusias hanya antusias. Enggak boleh ngomong lagi. Emang harus emosi. Antusias. Ngicep. Jadi sasaran gitunya. Nah, Tapi memang ada perbedaan mungkin sedikit kalau menurut saya nggak salah. Jadi ketika nembang seperti Teteh tadi mungkin fitrah bakat juga mempengaruhi besar. Dilatih lagi. Tapi ketika menjadi seorang apa ya sebutnya penggiat seni yang sini ahli suling ini juga kan dari ketertarikan ketika diolah ditemukan dengan maestro dia latihan dengan dengan sungguh-sungguh akhirnya kan luar biasa. Rasa Kita aplaus dulu nih. Jadi pada dasarnya pengennya lah segala sesuatu mungkin proses pribadi itu proses tapi revolusi itu revolusi balik deui tinu wah urang Purwadaksi teh timbulnya dengan rasa Purwadaksi non betana urang ngarevolusi diri supaya urang udah boga adat budaya urang seni budaya urang Purwate naon kan? Purwadaksi Purwate naon? Wiwitan. Daksina Makassar. Biar terang kan nonton. Terangin bahasa Indonesia. Jadi terang asal usul gitu. Asal usul. Nah, biasanya seperti ini kan, ketika orang sudah mempelajari seni dan budayanya, itu adabnya juga berubah. Contoh kecil saya dulu waktu di Rembang, itu ada seorang preman Haji Garamun Cikurangnya, zaman yang nama. Dia tertarik dengan Cianjuran. Kebetulan dia berguru kepada saya. Secara tidak langsung, ketika dia main kecapi itu dia suka nangis dengan kelakuannya. Artinya ada sebuah energi yang memang nyampe gitu. Dengan dia jadi ustadz jadi perubahan sikapnya itu sangat luar biasa. Yang tadinya temperamental sekarang menjadi turun dan bisa berubah menjadi lebih baik dengan mengikuti adab dari dia mempelajari seni. Nah, ini kan berarti PR. Nah, makanya saya pengen dengan adanya pusaka di sini, ketika kita masuk ke ranah anak yang memang sekarang sudah banyak budaya yang masuk dari luar, itu minimal bisa membentengi, mengcover hal yang seperti itu. Gitu. Makanya saya berharap kepada pemerintah, tolonglah dukung program-program yayasan yang betul harus mempertahankan seni dan budaya karena bagaimanapun juga seni dan budaya itu sebagai pilar anak bangsa. Ini sasaran kita. Dan mau mungkin dari kolot mah atunya percuma gitu taruh kolot ke telemah. Sasaran saya anak-anak dari dini itu yang harus kita yang harus kita tembak. Makanya dengan Jamparing ini sangat luar biasa. Sasaran Jamparing itu dari anak mulai usia dini kita sudah perkenalkanlah budaya kita, jangan sampai budaya yang lain gitu. Enak kan orang eleko anak-anak sekarang kan banyak mengkonsumsi lagu-lagu Korea. Nah, itu kan udah impor gitu. Kenapa? Budaya kita kemana gitu. Makanya ini kan tapi ini bukan hanya tugas pusaka saja, ini juga tugas kita semua. Anu ngarasa orang Sunda, ayo atuh babarengan gitunya, ada usaha dia tuh lagu lingkungan gitu, ulah pakai esok kita bergabung sama-sama untuk memajukan dan mengembangkan seni budaya di kalangan anak-anak. Biar mereka itu tetap dengan budayanya. Keren gitu. Soalnya aya peribahasa hancurna negara tergantung dengan budaya. Dan kalau misalkan budaya hancur, negara pasti rusak. Contohnya kan sekarang seperti ini. Ya. Sunda itu memang
Jawa Barat itu kan sudah lupa dengan budayanya, beda maaf dengan kagerus dengan Jawa, mereka dengan pakem jeung budayana. Nah, kenapa kita tidak bisa? Padahal kita itu puseur. Setuju, Kang. Puseur di urang ya, budaya urang teh wah sangat luar biasa gitu. Kenapa tidak kita kembangkan gitu? Jangan sampai kita itu hanya mencari apa ya, memang yang tadi itu ya beteng kudu dipikiran, tapi atuh cik tong beteng wae. Ini kan tugas kita. Tugas kita seorang budaya, seorang seniman dan seorang budayawan yang memang harus mengembangkan seperti ini. Bagaimana cara mencintai, bagaimana cara kita melestarikan kepada anak biar mereka tahu dengan budayanya. Tong hilap gitu. Purwadaksi teh. Ulah jangan lupa kepada asal usul budaya kita. Ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budaya. Tah, Pak Ketua, punten disambung ya. Ini kita bicara tentang program ya, karena tadi Pak Ketua bilang tadi dilansir sedikit tentang ada pengedukasian terhadap siswa-siswa SD. Ini luar biasa deh, karena kenapa? Ya lamun cek paribasana mah, lamun di usia remaja dewasa kan eta beratnya, rada berat, karena mindsetnya sudah tercipta, emosinya sudah labil. Tapi di sejak usia dini, ini luar biasa. Karena bagaimana kita mengingat, sobat saya juga pasti tahu, gimana di era-era usia kita dulu waktu kecil banyak dikenalkan dengan alat-alat tradisional, ya, dikenalkan dengan sejarah, dikentalkan dengan unsur agama. Tapi mun ayeuna kita juga punya anak, lihat pendidikan saat ini, di mana 3 sektor itu 3 kategori tersebut sudah berkurang. Salah satunya seni dan budaya, itu kan makanya ketika kita dengar ya Det bahwa Yayasan Pusaka punya program salah satunya mengedukasi dari siswa sejak dini di tingkat SD, iya luar biasa sob, dan kita harus apresiasi. Dan saya harap ini harus didukung. Idoana. Betul. Tambahnya gini, kita dengan pendekatan seperti itu, kita juga menempuh jalur hukum. Jadi nanti tidak ada lagi tuntutan dengan pemerintah ya. Saya takut gini, pemerintah tanggung jawab, kita juga punya tanggung jawab. Betul. Artinya begini, saya di Panahan itu bukan hanya mengajarkan anak Panahan, tapi saya juga menempuh jalur hukumnya. Artinya satu, ulin Jamparing Cijimat itu sudah legal. Kami legal duluan malah daripada Pusaka. Kenapa seperti itu? Karena ada tuntutan dari sekolah. Pak, saya mau Bapak masuk ke sini, tapi Bapak keluarkan legalnya. Saya punya legalnya. Ini dari Kemenumham, ini dari akta notarisnya saya punya. Saya punya dari Inorga, Induk Organisasi Olahraga. Karena ini induk organisasi olahraganya bukan prestasi tapi pelestarian, itu masuk ke Kormi. Kami tercatat di Kormi Kota Bandung. Nah, ini juga akan kita Pusaka juga sedang menempuh alur hukum itu. Kenapa? Nanti ke depannya tidak ada lagi tuntutan dengan pemerintah. Ongkon nuntut ke pemerintah tapi tidak punya legalitas. Kita juga punya legalitasnya. Jadi artinya gini, ketika kita nuntut dengan pemerintah, pemerintah biasanya nantangnya gini. Punya programnya, punya legalitasnya kita punya. Jadi artinya di sini juga kita tempuh semuanya. Satu sisi saya bisa masuk ke sekolah SD khususnya di Luginasari untuk tingkat SD yang sekarang, dan tadi juga saya udah bertemu dengan kepala sekolah untuk di SD di daerah Cijerah. Itu udah siap, nanti tahun depan kita mainkan. Bulan Juli mulai tahun angjar baru itu kita sudah punya 4-5 SD yang berbeda dari wilayah. Kan kalau ini masuk ke Sukajadi, nah yang 5-4 ini bukan dari Sukajadi, artinya kita sudah membuat luar dulu dari segi Jamparingan, belum dari segi Kacapi dan lain-lainnya. Ya. Jadi artinya siapa duluan nanti kita akan masuk lewat itu. Jadi kalau umpamanya Kacapi duluan, kita ngikutin yang ini. Ya, jadi artinya semuanya akan mengikuti masing-masing. Di Luginasari udah masuk silat, saya didorong oleh silat. Di yang tempat lain saya udah masuk, Kacapi belum. Nanti saya akan usulkan Kacapinya gitu. Jadi semua anak akan berinteraksi dengan seperti itu. Ya, jadi balik lagi kita sudah punya legalnya khususnya untuk Jamparingan, dan yang Pusaka sedang diproses. Kita sudah hampir 90%-an ya sudah mau selesai. Ini penting banget sob, karena kenapa legalitas itu sebuah pengakuan, sebuah pengakuan. Piraku sih di sifatnya perdagangan, orang boga brand, orang boga label, daftar haki, ya, yang sifatnya itu berbicara tentang ekonomi. Piraku sih Purwadaksina seni budayana teu dilegalkeun, makanya apresiasi juga untuk Yayasan Pusaka ini dengan segala keterkaitannya, mereka berjuang untuk legalisasi ini. Mereka ya luar biasa besar. Pengakuan hukum. Ya, satu lagi kan mungkin tambahan yang bersambung dengan barusan yang disampaikan Kak Maonet.
Kenapa kita mengupayakan badan hukum? Karena yang kita tawarkan ke anak kecil itu senjata tajam, Kang. Anak panah kan tajam. Jadi kalau kita bawa ke jalan, ya itu termasuk dalam undang-undang darurat, Kang. Karena senjata tajam. Betul. Itu satu. Kedua, kami ajarkan dulu ke anak itu tidak langsung teknik, tapi materi dulu. Teorinya. 3 hal yang kami berikan selalu itu kepada anak-anak. Di panahan itu 1, fokus, konsentrasi, dan tenang. Tapi ini tidak hanya di panahan saja. Yang 3 ini berlaku di kehidupan kita sehari-hari. Fokus, konsentrasi, fokus, dan tenang. Saya bilang ke anak-anak, kalau kita konsentrasi, kita bisa menerima materi yang diberikan oleh ibu bapak guru kita. Karena kita konsen. Ya. Terus fokus, berarti kan kita fokus mengapresiasikan atau mengaplikasikan materi yang tadi kita dapat, diaplikasikan melalui tulisan tangan kita. Nah, dengan tenang, berarti kan kita dapat menyelesaikan segala permasalahan atau mengapresiasikan apapun dengan kita tenang. Makanya 3 hal itu yang ada di panahan khususnya fokus, konsentrasi, dan tenang. Jadi ujung-ujungnya kalau kita fokus, konsentrasi, dan tenang, tepat sasaran. Ya. Dan itu tidak mesti harus kita ke tujuan. Karena berkaitan dengan satu tadi kan hablum minalam, nah hablum minalam kan, karena kan ada makhluk cicing, makhluk nyaring, makhluk eling. Nah iya kan, begitu orang anak panah mesat, ibarat orang hayang ke Jakarta berangkat jam 9, nyampe misalkan jam 12, belum tentu Kang. Karena di jalan kita tidak tahu ada godaan. Begitupun anak panah, ya orang konsen fokus ke tengah, tapi kan nggak tahu ada angin dari kiri dan kanan. Ya, nah itu makanya di situ kami terapkan ke anak-anak. Yang penting anak-anak oh iya. Nah 3 hal itu kan luar biasa, luar biasa. Nah, Kang Deddy, Kiki, ini kita udah mau ke segmen-segmen akhir ya. Cuman nih masih ada lah program-program mereka yang sudah dikemas rapi. Luar biasa. Ini kebayang nggak? Ada di Kang Iman. Pak Ketua, iya luar biasa cek kami Pak Ketua. Kunaon? Iya, Yayasan Pusaka berencana untuk mengkolaborasikan seni budaya Sunda dengan seni budaya lain. Oh gitu. Kebayang nggak? Keren. Kebayang nggak? Artinya ini mungkin bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Tapi ini mereka mau implementasikannya dalam salah satu konteks. Akan ada rencana pagelaran orkestra, dengan alat tradisional yang otentik. Bahkan bisa bercampur seni dari berbagai macam seni adat budaya. Betul Pak Ketua ya? Pasti megah gue. Jadi lintas budaya namanya. Kebayang lintas megah nah gitu. So, kebayang tuh pagelaran konser, orkestra, tapi seni tradisional, bahkan penggabungan. Bayang megah gitu ya. Di gedung lu. Ame tengah wang-wang wae, cek ku saya badai ku Pak Ketua, badai ku Kang Iman. Kang Iman. Oh, konseptor. Mangga. Ya, turun. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Alhamdulillah, ieu teh program teh salaresna mah kapungkur sareng Pak Ketua oge dibantu tah. Mungkin wakrasna ayeuna kedahna ku yayasan. Kumagi anu tadi teh geuningan secara hukumna, secara ayeuna sareng deui pendekatan sareng militer. Nah, anu dikejar tuh dengan yang tadi pilar utama anak bangsa. Berarti kita harus berdekat dengan ranah pertahanan. Nah, alhamdulillah respon dari pertahanan diwakili oleh TNI, Kodam 3 Siliwangi merespon apa yang kita sodorkan. Hatur nuhun. Kodam 3 Siliwangi jajaranna sadayana hatur nuhun. Yang kita sodorkan yaitu yang pertama Orkestra Gamelan Degung Sunda. Jadi Gamelan Degung. Jadi di mana nanti ada 25 titik yang ada di Jawa Barat. Kita masuk mengajarkan ke kodam-kodam yang ada di Jawa Barat. Kodim-kodim yang ada di Jawa Barat. Dan puncaknya yaitu Orkestra Degung. Nah, jadi semua secara serempak kita mengajarkan dengan materi yang sama. Dan nanti pada akhirnya ujungnya di acara Kang Iman, ayo pami kolaborasi sarengnya tadi lintas budaya tadi. Nah, itu kira-kira akan seperti apa racikan sakedik lah bocoran sakedik we gitu. Paling ambihan gua. Alat tradisional sama orkestra gitu kan itu kayak gimana? Kalau itu ada programnya tambahan. Jadi istilahnya itu mah program di luar
yang militer tadi. itu. Oh. Nanti ada lagi pengembangan dari program ini, program ini, ada lagi Lintas pengembangan budaya. lintas Lintas budaya budaya. dengan Maluku. Ya, rencana kita mau berkolaborasi dengan alat musik tradisional daerah NTT atau Maluku. Indonesia Timur, Indonesia Timur. Oh, Indonesia Timur. Indonesia Timur dengan otentiknya dia punya alat. Nah, kita kolaborasi kemarin sudah sedikit berdialog dengan pelakunya, kita siap untuk nge-arrange yang mudah-mudahan itu terlaksana. Amin, amin. Dan video oge. Amin. Nah, nanti kita coba mengkolaborasikan lagu kita dengan alat musik mereka. Apa kita bisa? Apakah sebaliknya? Sebaliknya juga lagu mereka dengan nada kita juga apa berkolaborasi dengan cara itu bahwa kita adalah bersilaturahmi, berbangsa dan bernegara. Mantap sekali. Jelas, ya, yang jelas kita tujuannya untuk ya itu dalam artian sebagai pilar anak bangsa kita tujuannya. Nah ini ada yang perlu diluruskan sebentar. Ini orkestrasi ini bukan berarti orkestra menggunakan alat modern, betul kan? Betul. Ini otentik alat-alat tradisional. Nah itu sob. Ya jadi tujuannya seperti ini kan. Kenapa kita mengadakan kolaborasi? Artinya seperti ini, biar ada respon dari anak, biar ada respon dari audiens, itu daya tertarik daya ketertarikannya itu lebih tinggi, kuat. Udah gening bisanya. Nah, mungkin dengan adanya kolaborasi itu diharapkan bisa menarik para audiens atau masyarakat yang memang betul-betul pengen mempelajari. Contoh kecil lah. Band sekarang itu kan sudah berkolaborasi dengan Kecapi. Itu kan sebuah bentuk kolaborasi. Nah itu artinya seni budaya sudah masuk ke sana, bisa merubah. Nah diharapkan ketika dia masuk band itu ke kita atau pemain bandnya diajar Kecapi lah, itu kan sedikitnya bisa kita berikan ilmu tentang Kecapi. Nah berarti kita saling beri ilmu. Nah diharapkan dengan mereka belajarnya Kecapi itu kan bisa merubah ke bawah-bawahnya. Jadi generasinya itu terus. Oh ternyata ini nih yang seperti Hana tadi kan, dia pemain rocker tapi bisa main suling. Nah, ketika ada anak misalkan bertanya, "Kang, kenapa pengen belajar suling?" "Ah, geus tong diajar eta." "Ieu weh, ieu heula." Nah, kayak bisa nuturkan seperti itu. Artinya ada daya tarik yang sangat luar biasa ketika kita mengadakan kolaborasi. Karena anak itu kan pengen yang aneh. Betul. Anak itu pengen yang aneh. Ya. Jadi dengan anehnya itu dia bisa tertarik. Minimal tertarik weh lah gitu. Nah, setelah tertarik, masuklah sok doktrin kurang terus lima. Kita menciptakan trigger buat anak. Kita sebagai contoh dan juga melakukan dan juga mengedukasi. Ini kumaha kayaknya si atmosfer eta ya. Dangkeun nuansana ke bakal contoh kecil kan, contoh kecil saya dengan Mang Onet dan Mang Boni gitu ya. Kita punya program ngajimat, kemudian ada juga kaulinan. Nah, itu disertai dengan seninya. Ya contoh Mang Boni dengan Jamparingna itu akan disertai dengan bentuk kolaborasi dari tarian. Saya pernah ngobrol dengan seorang tari, aduh Kang, asa bingungnya kumaha koreona seperti apa sih kalau misalkan Jamparing kemudian pakai itu kan PR. Nah, artinya dengan adanya seperti itu kan menjadi sebuah hal yang baru, kreasi yang baru yang bisa memberikan edukasi kepada anak sehingga anak itu tertarik. Dia pengen. Nah, ketika sudah masuk baru percaya orang manu mah kreatif. Itulah dibutuhkan. PROG buat beliau sang host Abu Helgan sebagainya legenda di musik black metal. Kuduna diajar Kecapi. Apakah mungkin nanti harus sudah bisa berkolaborasi dengan musik black metal. Harus bisa. Kayak karinding deh gitu ya. Nah, bisa. Nanti kan dengan bukan secara tampilan ya, tapi kita memain secara nada. Nada. Kita kan bermain musik. Togi terus ke jadi kaurang. Itu ya jadi PR ya. Sebetulnya kalau dalam dunia konteks musik bicara metal, Kang Barok juga kan. Bahkan saya udah ngobrol kan sama Kang Barok. Barok coba bikin lagu yang memang bisa nggak tembang Sunan Cianjuran itu dipiringi dengan band. Band sok juga kumaha laguna tuh gitu kan, misalkan tadi Bonondari. Bonondari itu kan begitu. Itu kan PR buat dia.
Artinya ada sebuah kerjasama yang memang betul-betul antara budaya Sunda dengan budaya luar itu bisa bersatu gitu. Iya betul. Itu intinya. Makanya kita mengadakan kolaborasi. Seperti Musik tadi kan kan Jamparing universal. dengan tarinya, Harus diracik dulu. iya, Harus Jamparing digarap dengan dulu. musiknya. Bahkan saya juga sedang bikin PR dengan Kang Iman, bikin Jamparing tapi pakai kecapi atau Jamparing pakai gitar juga bisa jadi. Iya. Ya, menghasilkan kreasi-kreasi yang baru itu menjadi daya tertarikan yang sangat luar biasa. Itu ketika ini jadi itu produk pusaka yang luar biasa gitu maksudnya Kang. Oke Sob, menarik sekali. Sobat juga udah pasti banyak informasi. Iya. Ada edukasi, bahkan udah pasti inspirasi. itu, ya. Salah satu inspirasinya adalah Mang Teten. Ya, Mang Baro. Sosok beliau ini sebagai inspirator buat teman-teman. Pada saat itu Benar. Kang Alan juga inspirasi, tentunya kalau yang udah pasti juga. Iya. Nah, Sob, kalau bicara mengenai apa yang dibawa Yayasan Pusaka ini pasti banyak. Tadi kita bicara tentang karawitan, ada jamparing, ada pencaksilat, seni tari, debus juga kita belum bahas. Kemudian ada kerajinan handicraftnya juga ya kan. Nah, mungkin insya Allah kalau memang situasi kondisi dan segala macam diupayakan kita bisa berhasil, kita akan kutip nih segmen per segmennya nanti mungkin insya Allah kita bahas yang lebih universal aja dulu sekarang biar teman-teman atau sobat segala semuanya mengetahui eksistensi Yayasan Pusaka ini seperti apa. Nah, kita masuk ke segmen akhir nih Kang. Kita akan kurang lengkap lamun di Banjar bahaskan mengenai beberapa hal yang penting ya yang terkait dengan seni dan budaya Sunda. Nah, dari salah sajina kujang. Nah, Sobat Sagala, saya salah satunya yang salah atau misinterpretasi dalam mengartikan sebuah kujang. Kita lihat resensi banyak bahwa senjata kujang, mau dibaca tak gitu kurang nih, mau kadang gitu. Padahal kujang itu adalah ternyata kujang itu adalah bukan senjata. Yang artikulasinya di wawasan banyak umum itu senjata petarung atau senjata yang bisa dipakai untuk bertarung. Ternyata bukan ya Kang. Bukan. Nah, sok mangga Banjar beaskeun terang ini ke bahasa Sagala sebetulnya kujang itu apa sih sebetulnya? Kita mah tahunya bersenjata ya. Kang Edi itu ya. Nah, Kang Edi. Kalau resan tugas kita hanya bersosialisasi untuk memperkenalkan bahwa kujang bukan senjata, tapi pusaka. Oh, pusaka. Nah, memang ini ada ahlinya yang meriset, ibaratnya meneliti. Nah, kita tugas sebagai yayasan sebagai edukasi saja untuk memperjelas ibaratnya kujang seperti apa. Ada ahlinya. Ada. Bagian kita hanya bersosialisasi. Bagaimana kujang tersebut menjadi pusaka yang harus kita hargai sebagai identitas bangsa Sunda. Seperti itu saja. Nah, untuk detailnya kita harus dengan ahlinya, tentunya kan. Nah, kebetulan ahlinya belum dihadirkan. Ini akan panjang lagi nih, ya kan. Nah, jangan sampai kita salah tafsirkan bahwa kujang itu senjata. Itu saja. Bahwa kujang itu adalah sebagai pusaka bangsa Sunda. Mungkin itu saja kan. Mungkin contohnya kalau di daerah Jawa itu ada keris. Itu pun juga pusaka untuk atau gimana? Perbedaannya dari segi penggunaan saja kan. Kalau senjata itu dicabut, kalau kujang kan bedanya itu saja kan, bahwa senjata itu kan dibesar gitu, kujang diangkat gitu kan. Nah, ini makanya saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena bukan ahli. Tapi yayasan pusaka ini hanya untuk bersosialisasi. Tong sampai menyalahgunakan bahwa senjata dipakai naon. Tapi harus tekan punten dulu katanya konon katanya bahwa si kujang ini juga dipakai untuk ngaramet atau pertanian, bertanian itu pakarang itu. Jadi sobat ternyata kujang sejarahnya juga dulu dipakainya untuk pakarang untuk padi. Untuk padi ngaramet karena bahasa di sana kan kudi. Jadi bukan senjata dalam artian untuk bertarung ya. Kita tahu pakai arit kan. Kudi beda lagi. Beda lagi. Nah, makanya
Kenapa saya tidak berani mendetailkan definisi-definisi yang lebih konkret ya? Perkakasnya. Karena bukan babnya, bukan ahli. Karena bukan ahli. Tapi alhamdulillah kita ditugaskan untuk bersosialisasi bahwa kujang adalah pusaka. Pusaka. Itu udah legalitas hukum. Nah, berarti kan ini kan kujang nih tadi ya. Berarti sekarang ada satu lagi nih, Ki. Harpis. Kita taunya harpis ya. Jadi seperti harpa, tapi nadanya pentatonis. Betul ya, Kang? Betul ya. Apa itu tuh sebetulnya harpis itu jadi harpa pentatonis atau apa itu? Siapa yang mau jelasin nih? Bisa jelasin. Kebenaran, alhamdulillah saya dipercayai oleh sama seseorang yang beliau tuh sangat mencintai dan menyayangi kesenian Sunda khususnya. Tapi dia bukan praktek praktisi penabuh, tapi dia sebagai seorang pengrajin. Pengrajin. Karena dia menyayangi, baru menciptakanlah harpis. Beliau seorang namanya Kang Awan. Terima kasih Kang Awan sudah mempercayai ini kepada kami untuk dikembangkan. Nah, ini tuh Kang Awan tuh dari seorang tokoh besar Ki Anom yang menciptakan gitar 17 nada. Di Indonesia cuma ada 3. Nah, itu nggak tahu dari siapa, dipegangnya sama siapa. Nah, beliau cucunya. Oh, cucunya dari Ki Anom. Ki Anom. Dia pengrajin biola, pembuat biola, pembuat harpa, juga pembuat gitar, banyak macam-macam yang beliau kerjakan. Nah, beliau membuat ini karena saking cintanya dan punya filosofi untuk dirinya. Kacapitan tong sarewae cenah ayeuna mah sahur beliau. Karena cik rada langkung cenah ayeuna mah. Ngajek. Itu filosofi yang Kang Awan buat. Nah, baru dititipkan lah, tolong nitip ini untuk di Ini cipta kreasi pertama. Iya. Luar Kang biasa. Awan. Kang Awan luar biasa. Cipadat. Tapi itu metiknya juga kayak kecapi ya? Ya, mungkin secara dasar kan dulu kecapi gini, nanti ini menjadi gini. Jadi gini. Nah, seperti kumaha aja kan ya, nadanya kecapi. Kumaha upami dicobian ya. Kita live sekarang nih, cobain sih. Demo. Kumaha teh porsi dan Duduk. Duduk iya kalau itu. Tapi punten. Aduh, punten. Ini harus duduk soalnya, harus pakai kursi. Nah, ya begininya. Esok. Jadi nadanya mah tetap Sunda. Nyanyi ayo Nambi. Nyanyi. Keren banget. Blocking Allahu Akbar, bukan akhirnya. Luar biasa. Keren. Bentuknya kujang lagi. Iya, bentuknya kujang lagi. Luar biasa sob. Ternyata ini suatu pengembangan yang ya cipta kreasi dari Kang Awan ya. Kang Awan sejatinya ini baru pertama ya, Kang? Ya. Dan baru ada di Yayasan Pusaka ini. Iya, baru dia yang memainkan. Yang lain belum bisa. Luar biasa. Nah, Luar Kang Iwan, biasa. tepuk tangan Kang Iwan. Kan ini pernah
digelarkan kan ketika ada acara PPTS pertama. ulang tahun Pertama, kita ini main ini. Mantap, ya. Itu kan ada yang kecilnya juga sebetulnya. Aku pengen tuh nyanyi sambil Boleh, harus. Harus. Kang Iman, dia beliau ge vokalis. Jadinya nggak bisa kayak Lagu modern juga bisa. Ya. Sekarang ini kan memang harpa itu dia tulis pentatonis. Ya, Kacapi jadi juga bisa sih. Iya, Kacapi sekarang juga bisa. Saya kan spesialisnya untuk lagu-lagu selain Sunda, tapi Kacapi ini Iya, liringnya. iya. kita sudah merana ke sana. Kacapi. Ya. Nah, oke sob, ini kita sudah cukup panjang lebar, walaupun mungkin sobat semua juga pasti masih banyak rasa penasaran, Iya, emang keingin iya. tahuan lebih. Nah, Kang, sebelum saya tutup nih, belum kita tutup, sebetulnya Yayasan Pusaka ini kan terbuka untuk siapa saja. Ya, betul. Ya, yang untuk ajang silaturahim, ajang untuk belajar, ajang untuk sharing juga berbagi mungkin ya tentang ilmu dan pengetahuan bahkan sejarahnya pun. Jadi kalau Sobat Sagala juga pengen tahu lebih lanjut tentang eksistensi Yayasan Pusaka, sepak terjangnya, kiprahnya, corporate kerjasama, bahkan kolaborasi kemitraan yang sudah dijalin, bahkan yang akan dilakukan ke depan, jangan sungkan. Mau disah-sahanya begitu begitu. Ya, Kang Iman semuanya. Ya, Kang. Ya, di Antos ayam Mang Teten di dia. Tahu gue. Ya, harusnya. Ayam kuncen. Ayamnya serbaro. Persaudaraannya kuat banget. Betul. Sekali lagi nih dilansir, ini alamatnya ada di Jalan Sukajadi Bandung. Area Sukajadi tepatnya di apa ya? Gang Haji Tabri. Gang Haji Tabri. Nomor 32/65. Nomor Kawardian 32. Abah Alama. Pokoknya sob dari depan Jalan Sukajadi di Gang Haji Tabri tanya aja kawargian Abah Alam. Udah pada tahu ya. Moal birek sadayana kita teh abdi kade teh birek dijajabkeun malahan mah. Luar biasa. Jadi memang mungkin kita sepakat bahwa untuk pelestarian kesenian yang ada di Indonesia ini salah satunya adalah kesenian Sunda, budaya Sunda, bahkan kesenian dan budaya lain yang ada di Indonesia ini patut dan harus wajib kita lestarikan. Betul. Dengan bagaimana bukan sekedar teori, Betul. bukan lamun lain orang sadai lain gitu, Iya. tapi timbul dari Rasa rumasa. Jadi merasa, Iya. ya merasa. Tapi jeung prakna artinya harus dipraktekkan, harus aya aksina. Jadi aya buktina. Diaplikasikan. Diaplikasikan. Naon contohna? Hadirna Yayasan Pusaka ieu. Mungkin segitu aja dulu untuk saat ini di episode April aja. Jadi sekali lagi kami ucapkan hatur nuhun. Kami tos ditampi dengan luar biasa. Di pasihan ilmu, di pasihan informasi, bahkan di bawah kawargian Abah Alamnya teh ternyata memberikan inspirasi yang luar biasa buat kita semua, bahkan untuk Sobat Sagala semua. Kitu panginten kirang langgungna hapunten ya kasadayana, mohon maaf untuk semuanya jika dirasa ini kita masih sedikit yang kita informasikan. Tapi yang jelas di next episode insya Allah mudah-mudahan kita ada waktu, kita ada jodohnya, kita akan kupas tuntas di berbagai segmen-segmen. Terakhir mangga Pak Ketuk beli badai aya nu disampaikan. Mangga beli anu disampaikan ke Sobat Sagala sadayana. Ya baik sob, semua dimanapun Anda berada, inilah kami Yayasan Pusaka yang mempunyai moto Edan. Dedikasi art dan nation. Tapi walau bagaimanapun juga program ini akan berjalan ketika pemerintah ikut mendukung program kita. Maju, huruf, hidup, jati Sunda. Terima kasih. Yayasan Pusaka. Yayasan Pusaka. Yayasan Pusaka. Hatur nuhun sadayana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Pak Ketua hatur nuhun. Sami-sami. Iman hatur nuhun. Sami-sami. Siap. Siap.
Ngobrol geus asup ya, frame aman. Bade sade nu bade dihadirkeun? Itu. Yang penting aja tuh.